Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Tenggarong. Kali ini, saya akan melakukan praktikum biologi yaitu tentang fermentasi alkohol. Sebelum itu, mari kita lihat tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian 1. Menjelaskan tahapan respirasi anaerob dengan tepat. 2. Melakukan percobaan respirasi anaerob fermentasi alkohol dengan tepat sesuai prosedur. 3. Membuat laporan tertulis hasil percobaan respirasi anaerob dengan benar. Alat dan bahan. Sendok makan, corong, tiga botol plastik, balon, ragi, gula, air hangat secukupnya. Cara pengerjaan. Pertama-tama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan. Kedua, memasukkan 2 sendok ragi ke dalam masing-masing botol A, B, dan C. Ketiga, memasukkan 3 sendok gula ke dalam botol berlabel B dengan menggunakan corong. Keempat, memasukkan 5 sendok gula ke dalam botol berlabel C dengan menggunakan corong. Kelima, memasukkan air hangat pada masing-masing botol A, B, dan C. 1 gelas sedang, kurang lebih 200 cc. Keenam, aduk masing-masing botol dengan menggunakan pengaduk.
Ketujuh, pasang balon ke masing-masing botol secara bersamaan. Delapan, amati perubahan yang terjadi pada perangkat alat tersebut selama 15 menit pertama. Kemudian, catat hasilnya pada tabel pengamatan. 9. Amati perubahan yang terjadi pada perangkat alat tersebut selama 15 menit kedua, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Reaksi percobaan. Tabel pengamatan. Satu, apa yang terjadi pada botol A? Keadaan air awalnya keruh, kemudian dari 15 hingga 30 menit kemudian warna air bertambah keruh dan semakin keruh. Warna air awalnya coklat keruh, lalu hingga 30 menit kemudian berwarna coklat pucat. Awalnya tidak ada gelembung gas muncul. Selanjutnya 15-30 menit kemudian gelembung mulai ada, dan sedikit demi sedikit bertambah. Aroma yang dikeluarkan awalnya aroma ragi, namun mulai 15-30 menit setelahnya berubah menjadi seperti aroma tapai. Keadaan balon awalnya tidak mengembang, 15 menit kemudian sedikit mengembang, dan 30 menit kemudian bertambah sedikit. 2. Apa yang terjadi pada botol B? Keadaan air awalnya keruh, lalu semakin keruh dan sangat keruh di menit ke-15 dan 30 menit. Kemudian warna air awalnya coklat keruh, selanjutnya coklat pucat mulai dari menit 15 hingga menit 30. Gelembung gas awalnya tidak ada, namun di menit 15 dan menit 30 mulai banyak dan sangat banyak. Aroma yang muncul awalnya seperti ragi, tetapi 30 menit setelahnya seperti tapai. Keadaan balon awalnya sedikit mengembang, kemudian pada menit 15 cukup besar dan pada menit 30 balon sangat besar. 3. Apa yang terjadi pada botol C? Keadaan air awalnya keruh lalu semakin keruh dan bertambah keruh di menit ke-15 dan menit ke-30. Warna air coklat keruh di awal, coklat pucat 15 menit kemudian, dan juga coklat pucat 30 menit kemudian. Gelembung awalnya tidak ada, namun pada menit ke-15 mulai banyak dan pada menit ke-30 sangat banyak. Aroma yang keluar seperti ragi, lalu dari menit 15-30 seperti tapai. Keadaan balon di awal sedikit mengembang, lalu bertambah sedikit mulai dari menit ke-15 hingga 30 menit setelahnya. Seharusnya pada menit ke-30 balon mengembang besar, namun gagal akibat dari sobekan kecil pada balon yang saya sadari setelah 10 menit berjalannya reaksi. Pertanyaan 1. Apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Ragi berfungsi sebagai pemecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida atau CO2. Glukosa berfungsi sebagai nutrisi atau bahan makanan bagi khamir Saccharomyces cerevisiae yang terdapat dalam ragi. 2. Apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Ya, terjadi perubahan, khususnya pada botol B dan C. Balon pada botol B mengembang sesuai harapan, namun pada botol C, balon tidak dapat mengembang dengan baik akibat terganggu oleh oksigen yang masuk. Pertanyaan 3. Apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak? Gas apa yang dibentuk? Ya, terdapat gelembung. Lebih banyak gelembung pada botol B dan C ketimbang botol A. Gas yang terbentuk dari proses tersebut adalah karbon dioksida atau CO2. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya balon pada botol B atau botol C? Mengapa itu bisa terjadi? Karena telah dicampurkan gula pada masing-masing botol dengan takaran yang berbeda-beda. 3 sendok untuk botol B dan 5 sendok untuk botol C. Lebih besar balon botol B daripada botol C. Hal ini dapat terjadi dikarenakan proses fermentasi alkohol pada botol C terganggu oleh oksigen yang masuk sebagai akibat dari adanya sobekan kecil pada balon yang baru diketahui 10 menit setelah reaksi berjalan. 5. Bagaimanakah bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah balon dibuka? Apa yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Mengeluarkan aroma seperti adonan roti. Hal ini dikarenakan adanya jamur Saccharomyces cerevisiae yang didapat dari ragi yang membantu proses fermentasi alkohol tersebut. 6. Proses metabolisme apakah yang terjadi dalam percobaan tersebut? Proses katabolisme, yaitu respirasi anaerob dengan nama fermentasi alkohol. 7. Apakah makanan yang dibuat dengan memakai ragi mengundang alkohol? Mengapa? Tapai, karena tapai membutuhkan proses fermentasi sempurna dengan cara wadah yang ditutup rapat agar tidak ada oksigen yang masuk sehingga jamur dapat melakukan respirasi anaerob. Kesimpulan, 1. Dalam fermentasi alkohol dibutuhkan jamur Saccharomyces cerevisiae yang didapat dari ragi dan glukosa yang didapat dari gula serta air agar terjadi proses respirasi anaerob secara sempurna.
Proses ini termasuk dalam katabolisme yang dimana hasil akhirnya adalah alkohol, karbon dioksida, dan 2 ATP. 2. Reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut. Ca6H12O6 ragi menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP.